Cara Jelita untuk di pagi hari ini di hari Kamis 8 Mei 2025 ya. Dan untuk di pagi hari ini di studio kami RPKD FM sudah kehadiran beberapa tamu saya di mana seperti biasa ya, setiap bulannya kita kehadiran rekan-rekan dari Diskominfos Provinsi Bali. Namun untuk di pagi hari ini kita juga kehadiran ada Bapak Kepala Bidang TIK dari Kominfos Kota Denpasar ya. Gimana untuk pagi hari ini kita akan mengangkat tema bahasan terkait dengan bijak menggunakan VPN. Nah, sebelum kita membahas, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa ada Bapak I Ketut Agus Indra Diatmika Eskom selaku Bapak Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfos Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kabid. Om Swastiastu, warga kota, selamat pagi. Baik, semangat untuk pagi hari ini ya. Harus semangat kita. Oke. Dan yang kedua saya ingin perkenalkan ada Imade Widiarta, STMAP, selaku Sandimen Ahli Muda Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Widiarta. Om Swastiastu, selamat pagi warga kota. Iya, baik. Dan yang berikutnya yakni ada Igede Esa Mahadiputra, SA Eskom, selaku Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi, Bli. Om Swastiastu, selamat pagi warga kota. Kita berjumpa kembali ya. Iya. Baik, pagi hari ini. Lalu yang ada tambahan nih. Untuk di pagi hari ini ada saya panggilnya Bli atau Bapak ya. Ada Bli Nyoman Sudiartana selaku pengendali jaringan komunikasi dari Diskominfos Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya biasanya panggilnya Bli Mang nih. Om Swastiastu, selamat pagi Bli Mang. Selamat pagi Om Swastiastu. Baik, sehat selalu ya, semangat ya pagi hari ini Bli Mang ya. Semangat. Baik, bahasan kita pagi hari ini adalah terkait dengan bijak menggunakan VPN. Nah, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Pak Kabid nih. Sebenarnya apa sih itu Virtual Private Network atau VPN itu sih? Baik warga kota, mungkin warga kota sudah sering mendengar ya, mungkin sering juga memanfaatkan apa itu VPN. VPN. Nah, jadi warga kota tadi sudah disampaikan bahwa VPN itu adalah Virtual Private Network, di mana VPN ke sebuah layanan yang memungkinkan, artinya pengguna pada saat melakukan berselancar di internet, terus melakukan online di internet itu menggunakan jaringan yang aman dan terenkripsi. Jadi di mana pada saat kita menggunakan VPN itu nanti jaringan yang kita gunakan ataupun aktivitas-aktivitas online yang kita lakukan itu lebih aman. Dan jadi data-data yang kita sebarkan atau data yang kita sampaikan di internet itu lebih aman karena sudah ada jaringan yang terinskripsi. Jadi begitu. Baik. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari VPN ini secara umumnya? Saya ingin ke Pak Madewidi dah. Ya. Terima kasih. Baik, warga kota. Jadi secara umum cara kerja VPN itu yang pertama saat kita mengaktifkan VPN itu perangkat kita akan terhubung ke server VPN begitu. Terus server itu bisa lokasinya di luar sana ya, kita tidak tahu tergantung lokasi server. Kemudian sebelum data kita kirim ke jaringan internet itu data dienkripsi terlebih dahulu. Kemudian data dienkripsi tersebut dikirim ke server VPN. Jadi di sini karena data sudah terenkripsi jadi tidak bisa dibaca oleh ISP sekalipun atau pihak peretas atau pihak ketiga lainnya. Jadi data itu dalam tanda petik dibungkus dan diamankan dalam tunnel yang aman ya. Kemudian setelah dikirim ke server VPN, jadi data itu tidak langsung ke server tujuan ya, harus ke server VPN dulu dalam bentuk terenkripsi, baru dari server VPN itu baru ke alamat tujuan. Kemudian server oleh alamat tujuan itu IP yang terdeteksi di sana itu adalah IP server VPN, bukan IP IP-nya perangkat kita ya. Jadi itu
Kemudian respon dari server tujuan itu akan dikirim ke server VPN lagi, kemudian dienkripsi, dikirim ke perangkat device-nya kita atau perangkatnya kita. Kemudian nyampe di perangkat kita tuh data tuh didekripsi biar bisa dibaca kembali ya oleh perangkat kita. Jadi secara umum seperti itu cara kerja dari VPN. Okay. Baik, lalu saya ingin ke Bli Esa nih. Nah, sebenarnya sih apa sih manfaat dari menggunakan VPN dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti yang sudah dijelaskan Pak Kabit tadi, VPN ini dapat mengenkripsi data yang kita sebar atau kita gunakan saat kita telah menggunakan VPN. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dengan kita menggunakan VPN, otomatis data yang kita gunakan saat berinternet, privasi kita saat berinternet itu lebih aman karena VPN juga dapat menyembunyikan alamat IP asli kita dan alamat IP-nya akan dirubah ke alamat IP server dari VPN tersebut, dan setelah data yang melewati tunnel VPN itu dienkripsi baru diterima oleh server tujuan. Yang kedua, saat kita menggunakan WiFi publik ya, WiFi publik itu kan siapa saja bisa mengakses. Jadi saat kita menggunakan VPN itu dapat menambahkan perlindungan tambahan saat kita menggunakan WiFi publik dan mengakses apa saja yang kita akses di internet, sehingga aktivitas online yang kita lakukan itu tidak bisa diminimalisir untuk dilakukan peretasan oleh pihak yang bertanggung jawab seperti peretas atau bahkan ISP pun tidak bisa melihat apa aktivitas yang kita lakukan saat menggunakan VPN seperti itu. Dan yang terakhir mungkin VPN ini juga bisa digunakan untuk remote atau akses jarak jauh. Biasanya di perusahaan itu menggunakan VPN untuk mengakses sistem internal perusahaan karyawannya itu mengakses VPN, mengakses sistem internal perusahaan melalui VPN seperti itu, sehingga itu juga dapat mencegah meminimalisir kemungkinan kebocoran data dari perusahaan tersebut seperti itu. Baik. Nah, saya ingin kembali ke Pak Kabit nih. Seberapa efektif sih sebenarnya VPN dalam melindungi dan dari peretasan atau pencurian data nih, Pak Kabit? Baik, warga kota tadi sudah disampaikan juga sama rekan perawat komputer ya. Artinya di sini VPN itu juga memberikan yang pertama ke manfaat dari VPN itu kan tadi adanya keamanan dan privasi data. Jadi VPN ini mengenkripsi data, terus bisa mencegah artinya penyadapan atau peperetasan yang biasa kita gunakan. Biasanya yang paling rentan itu adalah biasanya di wifi publik gitu. Terus yang kedua dalam mengakses konten itu, jadi VPN ini memungkinkan kita mengakses konten-konten yang dibatasi atau yang diblokir yang biasanya disalahgunakan biasanya ya. Nah, namun artinya tadi disampaikan oleh rekan dari penata komputer, artinya maksudnya konten terbatas ataupun informasi terbatas adalah tadi informasi yang misalnya ada dari suatu perusahaan itu kan terbatas, artinya tidak bisa diakses publik, tapi dengan menggunakan VPN jadi kita bisa mengaksesnya dari luar ataupun dari tempat yang berbeda tidak dalam satu jaringan. Nah, terus selanjutnya tentunya dalam VPN itu kita bisa melindungi identitas kita, artinya maksudnya adalah di sini dalam tanda kutip tidak dipergunakan salah gunakan ya identitas kita, artinya pada saat kita berselancar di internet, artinya identitas kita tidak vulgar itu tersampaikan dalam lingkup dunia maya tersebut, sehingga data-data yang kita miliki itu bisa bisa terlindungi. Nah, secara umum jadi VPN ini bisa efektif, artinya melindungi data pribadi atau mengamankan saat kita memiliki atau melaksanakan aktivitas online. Nah, namun VPN ini juga bukan satu-satunya, artinya dengan menggunakan VPN kita kita sudah aman, tidak. Artinya harus ada didukung juga dengan dengan kebijakan sesuai dengan tema kita lah, menggunakan kebijakan kita menggunakan VPN, dan kita memilih VPN, artinya kita harus memilih VPN juga yang kredibilitasnya baik, jangan yang gratisan seperti itu. Nah, kalau gratisan kita juga tidak menjamin bahwa
data kita aman. Dan juga kalau terkait dengan menjaga keamanan, artinya bukan VPN satu-satunya, tapi harus ada juga beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Tapi salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengamankan data kita dari peretasan, ya mungkin VPN salah satunya yang bisa efektif, kita bisa bilang efektif untuk melakukan pengamanan. Seperti itu. Baik. Dan untuk selanjutnya saya ingin ke Pak Widi kembali deh. Sebenarnya apa sih perbedaan antara VPN gratis dan juga berbayar nih, seperti yang sudah disampaikan tadi? Ya. Menyambung yang disampaikan Pak Kabid tadi, kita harus bijak ya memilih yang jadi tidak asal gratis. Jadi perbedaan yang VPN gratis sama yang berbayar tuh bisa kita lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama dari aspek kecepatan atau bandwidth ya. Tentunya karena gratis ya kita tidak bisa dapat bandwidth seperti yang berbayar ya. Di sana aspek yang pertama itu umumnya yang gratis itu kecepatannya terbatas, kemudian ada kuota juga dibatasi gitu dibanding yang berbayar. Biasanya berbayar lebih cepat, stabil, dan kuotanya biasanya tidak ada batasnya umumnya. Kemudian dari sisi keamanan dan privasi, dari aspek keamanan, biasanya yang gratis itu kadang tidak semua sih. Mungkin kadang data kita tuh bisa dimanfaatkan oleh penyedia VPN gratis itu, malah diperjualbelikan, bisa jadi seperti itu karena kemudian yang berbayar tuh umumnya lebih aman, jadi punya enkripsi yang kuat, kemudian ada kebijakan no log, istilahnya lognya kita itu tidak dicatat ya, tidak disimpan ya di sana. Kemudian untuk akses konten itu biasanya yang gratis itu ada batasannya, kemudian dibanding yang gini berbayar. Kemudian ada dari aspek lokasi server juga, kalau yang free itu terbatas ya, lokasi servernya terbatas dibanding yang berbayar. Biasanya yang berbayar tuh lokasi servernya lebih banyak. Kemudian ada fitur tentunya fitur yang gratis itu terbatas ya, tentunya fitur terbatas. Kemudian mungkin ada iklannya kalau kita pakai. Kemudian kesimpulannya kalau yang gratis itu mungkin kita untuk penggunaan ringan, untuk penggunaan yang sekali-sekali, yang tentunya kita harus tahu konsekuensi dulu menggunakan yang gratis. Kalau kita penggunaan yang kebutuhan yang privasi yang serius, kemudian akses konten yang global, kemudian kita memerlukan performa yang tinggi, itu akan lebih baik menggunakan yang berbayar, VPN berbayar. Jadi seperti itu. Okay. Baik. Dan untuk selanjutnya nih kepada Pak Esa kembali ya. Sebenarnya kapan sebaiknya kita menggunakan VPN ini? Kapan sebaiknya kita menggunakan VPN itu tergantung kebutuhan dan skenario kita ya Pak ya. Jadi saat mungkin kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saat menggunakan wifi publik itu kita bisa menggunakan VPN untuk menambah lapisan keamanan kita saat berselancar di dunia maya. Dan mungkin ada saat kita ingin mengakses atau mengakses data internal dari perusahaan atau kantor, kita bisa menggunakan VPN seperti itu. Dan VPN ini sebenarnya seperti yang dibilang Pak Widi tadi, kalau yang mungkin yang free itu tidak ada yang tidak mendukung fitur-fitur yang seperti saya bilang tadi itu ya, bisa melakukan kerja remote seperti itu sih Pak. Baik. Dan untuk warga kota semuanya yang mungkin saat ini juga sedang berselancar di media sosial ataupun juga yang sedang mengutak-ngutik VPN-nya ya, lalu gadgetnya ya. Jadi mungkin ingin bertanya-tanya kepada narasumber saya untuk di pagi hari ini, yang dimana kita membahas terkait dengan bijak menggunakan VPN. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0361244444, ataupun juga bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Namun sebelum kita lanjutkan Pak Kabid dan juga Bapak-bapak sekalian, kita rehat dulu sejenak tentunya ya. Dan bagi warga kota semuanya masih bersama kami dalam program acara Jelita. Luaskan dari kawasan Taman Kota Lumintang, lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya, dan kita masih dalam program acara Jelita ya. Dan di pagi hari ini masih bersama narasumber saya yang dimana membahas terkait dengan bijak menggunakan VPN ya. Kita kembali untuk di kesempatan pagi hari ini, saya ingin bertanya kembali nih kepada Pak Kabid ya.
Sebenarnya bagaimana sih memilih layanan VPN yang tepat untuk kebutuhan pribadi nih, Pak Kabit? Ya, baik warga kota yang biasa menggunakan VPN ini ya, artinya yang mengulik-ngulik VPN. Nah, dalam pemanfaatan VPN itu tentunya tadi sudah sering disampaikan juga oleh beberapa narasumber kita. Jadi dalam menggunakan VPN itu, yang pertama, jadi kita harus memilih penyedia VPN yang terpercaya. Artinya yang ya kalau secara gampangnya tidak yang gratisan lah, kan seperti itu. Nah, namun dalam penyediaan VPN ini kita harus perhatikan juga, walaupun berbayar, namun kita harus tetap perhatikan bahwa reputasinya seperti apa. Artinya kita lihat rekam jejak, ya sama seperti kita milih pacar lah. Artinya kita lihat rekam jejaknya seperti apa. Nah, pastikan juga dalam ada klausel ataupun ada persyaratan ataupun fasilitas-fasilitas mereka tuh yang yang tentunya mengamankan kita saat melakukan aktivitas online seperti tadi sudah disampaikan, artinya nolog ya Pak ya, nolog polisi. Artinya di sana tidak ada aktivitas-aktivitas online kita itu tidak dicatatkan pada lognya mereka. Nah, terus dalam memilih VPN yang kedua juga kita harus pahami juga, artinya tadi kan sudah kelebihannya, ya kita juga harus pahami kelemahan-kelemahannya. Artinya kan dari berbagai berbagai penyedia VPN itu juga ada beberapa kelemahan. Nah, artinya tidak sepenuhnya VPN yang kita guna itu menjamin jadinya privasi atau keamanan data kita. Tadi juga sudah disampaikan bahwa artinya pemilihan VPN juga tergantung pada kebutuhan ya. Artinya kebutuhan kita apa disesuaikan lah. Artinya yang kiranya tidak merugikan atau memberikan keamanan lebih baik lagi. Nah, terus dalam memilih itu mungkin salah satu beberapa bijak ataupun tips untuk memilih VPN. Nah, namun dalam penggunaan VPN ini juga dalam kita sudah memilih VPN yang bagus, yang yang reputasinya baik. Namun kitanya sendiri nih yang tidak aman menggunakan ya tetap aja. Artinya tidak aman itu adalah yang mengakses konten-konten yang tidak sah atau tidak atau yang ilegal, ya tentu saja itu juga yang yang menyebabkan walaupun kita sudah menggunakan VPN tapi itu juga menjadi celah bisa untuk tidak mengamankan. Nah, terus dalam pemanfaatan VPN juga kita harus istilahnya aware lah terkait dengan pemanfaatan VPN ini. Biasanya yang pencari WiFi gratisan nih, artinya WiFi publik, artinya ya disarankan kalau kuotanya habis misalnya, kalau harus sekali menggunakan WiFi publik yang ada dimanapun kita berada, ya paling tidak ya kita menggunakan VPN lah. Nah, itu paling artinya tipsnya dalam memilih dan menggunakan VPN agar kita dalam beraktivitas di internet atau dunia maya ini lebih aman lah. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Kabit dan juga para narasumber nih, sudah ada yang bertanya. Ada Rina di Gatsu Timur, mendengar tentang serangan cyber yang semakin parah. Saya jadi khawatir nih terkait akses internet anak sekolah. Untuk sekolah apa sudah dijamin aman ya aksesnya? Karena kan anak-anak menggunakan internet di sekolah untuk akses tugas-tugas nih. Ya, mungkin siapa yang bisa silakan Pak Kabit. Mungkin nanti bisa ditambahin ini dari ada dari pengendali jaringan juga di Kota Denpasar nanti bisa menambahkan. Artinya kalau yang balik lagi, yang pertama kalau di sekolah kita lihat dulu, artinya dari siapa tadi, Rina ya? Iya, dari Rina. Baik, dari Rina. Artinya kita melihat lagi penyedia dari jaringan internet yang ada di sekolah-sekolah. Nah, kalaupun yang menyediakan adalah dari pemerintah, artinya saya kira itu sudah lebih aman. Karena kenapa? Karena kalau dari pemerintah yang menyediakan ataupun penyedia layanan di sekolah itu paling tidak biasanya kita sudah melakukan filterisasi, artinya filterisasi konten, filterisasi apa yang biasanya bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah, yang kita juga harus melihat nih sekarang kalau di sekolah itu biasanya kan
apakah ada wifi yang disediakan oleh oleh pihak-pihak atau pihak ketiga. Nah itu juga harus kita waspadai karena kan tidak tahu kita seperti apa kebijakannya. Nah paling tidak hal yang bisa kita lakukan adalah ya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bagaimana yang internet positif, karena tidak harus ya, walaupun kita juga tidak bisa membatasi anak-anak menggunakan menggunakan internet sekarang ya, di zaman serba digital sekarang ini. Nah tapi paling tidak kita harus memberikan pemahaman yang lebih. Jadi keamanannya tidak hanya dari satu sisi, artinya di berbanyak sisi yang harus kita lakukan keamanan. Nah jadi seperti itu. Mungkin Pak Komang ada tambahan? Iya, silakan Pak Man. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Sudi dari Dinas Kominfo Kota Denpasar. Mungkin tadi untuk pertanyaan Rina. Terkait keamanan yang di sekolah ya. Untuk keamanan akses mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid TIK, itu bisa dilakukan di beberapa aspek ya. Yang pertama itu di sisi koneksi, habis itu juga kita perlu mengamankan di perangkat juga di masing-masing, dan juga bisa dilakukan hal-hal yang bisa menambah keamanan di sisi yang lainnya. Untuk saat ini mungkin yang dasar yang saya bisa sampaikan untuk DNS, pemerintah juga sudah menyiapkan DNS yang sifatnya aman, itu seperti Nawala, itu juga sudah sudah bisa memfilter website apa saja yang bisa ditampilkan atau diakses, dan apa yang tidak bisa diakses, seperti itu. Selain itu, mungkin Bapak Ibu pendengar bisa menambah keamanan di sisi perangkat masing-masing di device. Mungkin bisa menambahkan antivirus juga, atau menambahkan anti malware itu, sehingga apa yang bisa diakses oleh anak-anak murid di sekolah itu bisa lebih aman, seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, dan untuk selanjutnya nih juga ada yang bertanya kembali, ada Bayu di Nangka ya. Ini saya sering menerima promo-promo di HP baik dalam bentuk WA ataupun telepon, dan sangat mengganggu sekali ya katanya. Gimana caranya agar kita nggak terganggu hal seperti itu? Apa ada kaitannya dengan kita punya medsos atau akses aplikasi ini? Dan berarti data nomor HP kita bocor dong? Iya, silakan. Oke, mungkin. Baik, iya dari Pak Widi. Ya, mungkin sedikit ya, nanti ditambahkan mungkin sama Pak Kabid sama rekan-rekan. Ya itu benar, mungkin kalau data kita kalau perangkat kita sering kita nerima iklan, sering kita nerima penawaran sesuatu ya, yang pertama ya kemungkinan yaitu identitas kita atau nomor HP kita sudah ada yang menyebarluaskan, misalnya kita mendaftar apa terus penyelenggara itu tidak menjamin, atau data kita tidak dijamin, malah disebarluaskan, malah dijual, bisa jadi ke marketing, bisa jadi banyak seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi ada kebocoran data, misalnya kita sudah daftar apa di online, kemudian data dibocor, jadi itu yang biasanya dimanfaatkan oleh telemarketing untuk menyebarkan iklan atau menyebarkan penawaran, ya salah satunya seperti itu. Jadi mungkin bisa mungkin kalau untuk bagaimana cara menanganinya, ya hal yang tersimpel mungkin kita bisa diblokir ya Pak ya, blokir kontaknya atau nomor yang mengirimkan promo-promo yang mungkin bagi penerima itu mengganggu. Karena saya pribadi juga tidak
tidak jarang, paling sering masih dapat kadang telepon tidak jelas itu dari nomor yang tidak saya kenal, karena memang dijelaskan Pak Dewi tadi, mereka mendapat informasi kontak kita dari mungkin dari situs-situs atau media sosial kita yang data itu bocor, makanya mereka bisa menghubungi kita lewat WhatsApp mungkin yang paling sering ya, mengirim informasi penawaran-penawaran seperti internet dan yang lainnya seperti itu. Langkah teramannya mungkin bisa diblokir atau menginstal aplikasi yang bisa melakukan memblokir nomor yang tidak dikenal secara otomatis seperti itu, Pak. Baik, nah terkait dengan risiko nih, sebenarnya apa sih risiko keamanan yang dapat terjadi jika lembaga atau instansi tidak menggunakan VPN nih? Mungkin Pak Madewidi. Terima kasih. Begini. Organisasi tentu punya infrastruktur ya di dalamnya, mungkin infrastruktur server, jaringan dan sebagainya. Itu kalau tidak menggunakan VPN untuk mengaksesnya atau mengkonfigurasinya, tentu ini sangat riskan ya, sangat berbahaya, karena berisiko itu membuka peluang penyadapan yang pertama. Jadi karena jalurnya kita itu tidak diamankan atau tidak melalui jalur yang terenkripsi dan ya, kemudian yang kedua tuh penyadapan, misalnya serangan man in middle attack istilahnya. Jadi data itu diambil karena data tidak terenkripsi, jadi secara gampang bisa dibaca ya. Kemudian jadi VPN itu adalah tuh benteng dasar untuk melindungi komunikasi dalam sebuah instansi ya. Kemudian terutama jika data sensitif itu diakses dari jarak jauh ya. Jadi sangat penting itu VPN. Jadi sangat berisiko jika sebuah instansi atau seorang ingin mengkonfigurasi infrastruktur tanpa melalui jaringan VPN ya, karena itu akan membuka, kalau tanpa itu akan membuka peluang dari pihak publik kalau menggunakan jaringan publik untuk melakukan melakukan serangan seperti serangan di DOS, brute force dan seterusnya. Jadi sangat vital ya VPN dalam melindungi akses dalam infrastruktur sebuah instansi. Baik, ada yang bertanya kembali nih dari Sri di Sesetan ya. Saya dengar tadi VPN membuat koneksi internet aman. Nah, apa di PC aja ya bisa digunakan? Apa di PC aja ya bisa digunakan ya? Kalau untuk penggunaan pribadi HP apa bisa juga? Caranya gimana? Silahkan dari Pak Kabid kembali. Oke, kalau VPN ya tentunya di PC pasti, di laptop pasti, di HP pun ada VPN. Artinya kita bisa mencari, artinya di Play Store ataupun di App Store. Artinya kita cari VPN, tinggal diinstal dan tentunya kalau zaman sekarang sih lebih gampang ya kita mencari informasi bagaimana menggunakan. Artinya kalau caranya bagaimana ya tentu ada kebijakan masing-masing dari penyedia VPN-nya bagaimana. Artinya step-stepnya. Jadi dari siapa tadi? Dari Sri di dari Sesetan. Sri di Sesetan ya. Jadi tinggal kalau untuk di perangkat telepon genggam atau HP itu Sri bisa bisa cari di di Google App Store VPN yang kiranya bisa digunakan seperti itu. Tapi tentunya yang tadi tipsnya cari yang memiliki reputasi yang baik. Untuk mencari reputasi yang baik bagaimana? Banyak-banyak kita mencari, membaca di internet. Artinya sama seperti kita mau membeli sesuatu, tentunya kita kan pasti akan review terlebih dahulu. Artinya lebih banyak literasi, artinya membaca, mereview, baik itu review di YouTube juga bisa. Artinya kita lihat komentar-komentar orang, terus kita pengalaman-pengalaman orang. Ya kira-kira yang mana akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu, sering. Baik, dan mungkin Pak Esa ingin menambahkan ya, silakan. Ya seperti yang sudah dibilang Pak Kabit tadi, kalau di HP juga memang ada ya. Jadi VPN itu hampir di setiap perangkat sudah bisa diinstal, baik dari PC, laptop maupun HP. Dan memang penyedia layanan VPN ini untuk di HP itu banyak sekali ya. Jadi karena kita bingung yang mana harus kita pilih. Yang sudah dijelaskan sama Pak Kabit juga, kita harus mencari terlebih dahulu mana penyedia VPN yang kredibel seperti itu.
dan saya rasa penggunaan VPN di HP itu juga udah dipermudah, tidak perlu melakukan setting khusus karena memang sudah aplikasi itu sendiri yang menyeting jaringan yang ada di HP ini. Jadi pengguna dapat menggunakan lebih mudah seperti itu, Pak Benny. Baik, dan saya ingin ke Pak Kabid kembali deh. Bagaimana sih sebenarnya penerapan penggunaan VPN di Diskominfo Kota Denpasar nih Pak Kabid? Baik, kalau di Kominfo Denpasar tentunya pasti sudah menggunakan VPN. Artinya VPN kita gunakan untuk lebih mengamankan, tentunya tadi disampaikan bahwa pengamanan data-data yang lebih sensitif ya, artinya yang ada di pemerintahan Kota Denpasar. Artinya kalau di Denpasar kita tidak terlalu banyak yang bisa kita sampaikan ya jadinya ya. Artinya hal-hal yang sensitif juga kita tidak bisa sampaikan di sini, ada di publik. Artinya tentunya yang jelas pemerintah Kota Denpasar menggunakan VPN terkait dengan data-data sensitif. Nah, namun secara detailnya seperti apa dan bagaimana, ini ada pengendali jaringan yang bisa mungkin menjelaskan bagaimana penerapan yang secara teknisnya. Silakan Pak Komang. Iya, silakan Pak Bang. Baik, sedikit menambahkan tadi yang disampaikan dari Pak Kabid Tika. Mungkin untuk di Diskominfo Kota Denpasar sendiri memang sudah menerapkan penggunaan VPN. Selain tadi disampaikan ada VPN itu bisa kita koneksikan melalui VPN server dari pihak ketiga, namun di sini saya perlu menambahkan juga untuk VPN server bisa dibangun sendiri gitu ya. Karena kalau di Dinas Kominfo Kota Denpasar kita membangun sendiri juga VPN server yang tujuannya untuk mengamankan koneksi, baik itu yang dari perangkat daerah yang lain ke Kominfo, habis itu ke pengguna, baik itu pegawai ataupun admin pengelola, dan juga untuk tim teknis kami yang supaya bisa melakukan remote dari mana saja, baik di rumah maupun di tempat lain seperti itu. Sesuai dengan tipe VPN server yang ada, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 jenis. Untuk yang pertama site to site VPN itu dari Kominfo, VPN server Kominfo itu ke OPD, client side VPN untuk yang tim-tim yang nantinya digunakan untuk mengakses infrastruktur yang ada di Dinas Kominfo, baik itu server maupun jaringan dan yang lainnya, itu juga sudah kami fasilitasi. Dan mungkin ada yang Bapak Ibu yang sudah sering mengenal seperti SSL VPN, itu ada di setiap aplikasi atau website yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah setiap browsing itu muncul tulisan HTTPS, itu juga jenis VPN juga yang mengamankan pengguna ke server gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak Kabid, silakan. Mungkin tambahan sedikit, kalau yang di Dinas Kominfo tentunya tadi sudah disampaikan banyak teknis oleh Pak Mangsudi. Namun untuk lebih mengamankan juga di Dinas Kominfo dengan pemanfaatan VPN, tentunya kami tidak sembarangan memberikan akses. Artinya beberapa misalnya klien yang mengakses ataupun yang akan menggunakan VPN atau mengakses hal-hal tertentu di kami, tentunya ada istilahnya kita kita daftarkan. Artinya kita mengetahui IP ini siapa yang menggunakan. Nah, bila mana ada kebocoran ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan, kita bisa melacak dengan mudah. Artinya berdasar dari IP yang mana. Jadi IP mana, terus siapa penggunanya, dan kiranya mungkin ya, kita kan tidak tahu misalnya koneksi kita menggunakan VPN ini. Nah, VPN kita berhubungan dengan perangkat kita berhubungan dengan
dengan apa sih namanya dengan sistem kita di Kominfo atau di kantor. Tapi kita kan tidak tahu yang VPN yang terhubung atau perangkat yang terhubung itu sudah terhubung kemana saja. Mungkin saja ada malware, ada virus dan segala macam yang mungkin menyebabkan seperti. Jadi kita bisa mengetahui track recordnya seperti mana, seperti apa. Jadi itu yang kebijakan yang kita gunakan di Dinas Kominfo. Mungkin seperti itu. Baik, lalu untuk di provinsi sendiri seperti apa nih Pak Esa dan juga Pak Widi? Ya. Makasih Pak. Ini untuk di Kominfo provinsi sama seperti di Denpasar kami juga sudah menggunakan VPN atau menerapkan VPN. Salah satunya ada digunakan untuk mengakses infrastruktur yang dimiliki oleh Kominfo, baik itu server maupun VM dalam mesinnya, agar dapat diakses oleh tim teknis dari mana saja dari luar, berarti tidak perlu terkoneksi oleh jaringan yang ada di Kominfo seperti itu. Dan pengguna VPN ini juga sama seperti di pasar itu dibatasi, tidak semua orang memiliki akun VPN karena itu sifatnya kan bisa mengakses server itu kan sensitif. Maka kami di sana ada hanya beberapa orang saja yang memiliki hak akses untuk menggunakan VPN di Kominfo Provinsi Bali seperti itu. Baik, ada tambahan? Iya, silakan. Ya. Saya tambahkan dikit di samping yang disampaikan oleh rekan saya jadi kita di Diskominfo punya 3 lokasi server ya. Yang pertama di on premise sendiri yang ada di Diskominfo, kemudian yang kedua di PDNS ya karena kita kewajiban untuk menggunakan itu. Kemudian kita juga ada server di AWS. Jadi kesemuanya itu untuk akses infrastruktur kita sudah menggunakan VPN. Jadi di samping itu untuk keperluan pentest, untuk keperluan ITSA kami juga memanfaatkan VPN agar agar IP, kalau kita menggunakan IP-nya Diskominfo nanti takutnya terblok lah oleh firewall. Jadi kita menggunakan jaringan VPN agar IP-nya itu tidak terdeteksi oleh IP kita Diskominfo. Jadi seperti itu. Baik, ada ditambahan lagi? Ya, sudah. Baik, dan nampaknya waktu membatasi kebersamaan kita ya di pagi hari ini ya. Namun mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan deh yang ingin disampaikan kepada warga kota semuanya terkait dengan penggunaan VPN ini di perangkat Android ataupun juga di PC mereka. Silakan dari Pak Kabid dulu deh. Baik warga kota yang sudah mendengarkan RPKD pada pagi hari ini. Jadi tadi dengan tema bijak memilih VPN, jadi memang VPN itu kan artinya memberikan keamanan dan privasi kepada kita dalam hal berselancar di dunia internet. Namun warga kota sebaiknya itu bijak juga dalam mengakses konten-konten, artinya hal-hal yang kita dapatkan di internet. Jadi mari kita sama-sama bijak menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk memastikan kita tetap aman dan terlindungi data-data kita di dunia maya atau di internet. Demikian. Baik, lalu ke Pak Mang deh, Pak Masudi. Ya, silakan. Mungkin untuk pemilihan VPN ini, menurut saya harus tahu informasinya deh. VPN server yang akan kita pakai. Ya. Jadinya kalau misalnya VPN server yang gratisan ataupun berbayar, yang akan kita pakai layanan VPN-nya tidak ada menampilkan informasi yang bagus atau lengkap, mendingan jangan deh ya, coba-coba gitu, karena takutnya keamanan dari VPN-nya itu mempengaruhi juga, malah lebih tidak aman jadinya seperti itu. Terima kasih. Baik, lalu ke Pak Widi deh. Ya. Okay. Intinya seperti yang disampaikan Pak Kabir tadi, intinya bijak ya, Jadi dalam hal ini bijak, misalnya yang pertama jangan sampai memanfaatkan VPN itu untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum ya, yang melanggar hukum itu yang pertama. Yang kedua, usahakan tidak kita menggunakan VPN untuk
sekarang banyak anak-anak muda tuh menggunakan VPN untuk dengan alasan agar bisa mengakses konten Yang negatif tersembunyi ya, ya. konten negatif ya, itu yang dimanfaat. Jadi kita harus bijak menggunakan VPN. Kemudian kalaupun kita memilih VPN, kita sampaikan tadi pilih yang memiliki reputasi yang bagus. Jadi kalau yang berbayar atau yang free itu kita cek reviewnya dulu, kita pilih reputasi. Jadi seperti itu. Okay. Baik, yang terakhir deh, Pak Esa, Ya, silakan. baik, warga kota, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid dan rekan saya Pak Dewidi dan Blimang tadi, bahwa VPN itu adalah salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk mengamankan kita saat menggunakan wifi publik atau wifi atau jaringan yang publik lah ya. Jadi tidak ada jaminan mutlak bahwa VPN itu akan mengamankan kita, dan yang paling penting adalah kesadaran kita sendiri bahwa untuk bijak menggunakan VPN untuk melindungi privasi dan menjaga keamanan data kita. Dan di dunia yang semakin terhubung dan digital ini, keamanan bukan lagi sebuah pilihan tapi sebuah keharusan, seperti itu. Terima kasih. Baik, nah itu dia. Jadi keamanan itu adalah sebuah keharusan ya untuk di era digital ini ya. Jadi untuk warga kota semuanya, semoga saja informasi yang sudah disampaikan di pagi hari ini dalam Toksi Publikasi terkait dengan bijak menggunakan VPN ini ya, bisa memberikan manfaat dan juga edukasi kepada kita semuanya, apalagi bagi warga kota yang sering sekali berseluncur di media sosial, buka-buka situs yang tersembunyi nih. Jadi mulai sekarang ayo lebih bijak lagi gunakan internet ya tentunya ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Kabid tadi juga ya. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio kami di pagi hari ini Bapak-bapak sekalian. Informasinya sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semuanya. Dan bagi warga kita semuanya, itu dia akhir perjumpaan kita di program acara Jelita untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Taman Kota Lumintang, lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya, saya Bindi Cahyadi beserta narasumber saya yang sudah hadir di studio kami di pagi hari ini pamit undur diri. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.